Di era digital yang terus berkembang, kemampuan masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tidak dapat disangkal bahwa digitalisasi telah mempengaruhi aspek kehidupan kita, termasuk cara kita mengakses dan berinteraksi dengan informasi. Menariknya, indeks literasi digital Indonesia pada tahun 2022 mencapai level 3,54 dari skala 1 sampai 5. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan masyarakat di Indonesia memanfaatkan teknologi digital. Di tengah perkembangan ini, perpustakaan sebagai pusat literasi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan preferensi dan kebutuhan pengunjungnya. Perpustakaan Starkey yang telah berdiri sejak tahun 1968 memiliki visi misi yang kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat literasi bagi mahasiswa dan komunitas lokal. Salah satu aspek yang menarik adalah bahwa meskipun tren penggunaan teknologi digital semakin meningkat, perpustakaan Starkey tetap memprioritaskan penggunaan buku cetak. Mengapa demikian? Dan bagaimana perpustakaan ini menghadapi tantangan dalam mengakomodasi perubahan preferensi dan kebutuhan pengunjungnya? Untuk membahas topik ini, kita memiliki kehormatan untuk menghadirkan Ibu Arfa selaku manajer perpustakaan Starkey yang akan berbagi pandangannya tentang kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital dan bagaimana perpustakaan ini menjalankan fungsinya untuk kemampuan literasi. Yuk, simak video berikut ini. Ya, selamat siang Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Ibu untuk dimintai wawancara. Perkenalkan dulu, nama saya Rosa Indonesia. Dengan Ibu siapa kalau saya boleh tahu? Saya dengan Ibu Arfa. Saya ingin mengajukan pertanyaan ya Bu. Apa latar belakang Ibu dalam bidang perpustakaan atau informasi Ibu? Saya berasal dari ilmunya dari ilmu perpustakaan. Saya kuliah di USU Medan. Saya lulusan tahun 2014 dan saya tetap pertama kali bekerja saya di sini. Itu S1 Ibu? Iya, S1 ilmu perpustakaan. Selanjut ke pertanyaan kedua itu, sejak kapan perpustakaan ini berdiri dan bagaimana visi misi yang dibangun di dalam perpustakaan saat ini? Kalau untuk dibangunnya perpustakaan sama dengan didirikannya kampus Starkey itu tahun 1968. Untuk visi misinya sama sih, itu untuk membangun perempuan untuk bisa menimba ilmu lebih di tingkat yang lebih tinggi. Ya, mungkin ya lebih mandiri gitu ya untuk Iya, betul. Selanjutnya, bagaimana Ibu memberikan pelayanan yang baik pada pengunjung perpustakaan Ibu? Pelayanan yang baik itu ya kita harus ramah, kemudian kita bisa membantu mereka mencari informasi atau mencari buku, dan juga lebih intinya lebih membantu sih untuk mencari mereka buku atau misalnya untuk sharing misalnya informasi apa yang terbaru gitu, itu bisa menjadi memberikan layanan terbaik ya. Oke, selanjutnya Bu, apa langkah-langkah yang Ibu ambil untuk memastikan perpustakaan ini tuh tertib dan rapi Bu? Terus bagaimana Ibu melihat situasi yang melibatkan pelanggaran aturan yang ada di Starkey ini? Kayak kadang kan mahasiswa kan ada yang diem bawa minum gitu tanpa sepengetahuan Ibu gitu. Ya. Nah, biasanya akan kita ingatkan bahwa tidak boleh membawa minum ke dalam perpustakaan, kemudian harus menggunakan sepatu, tidak boleh menggunakan kaos. Jadi kita lebih menyampaikan bahwa ada aturan-aturan yang berlaku di perpustakaan gitu. Dan biasanya sih umumnya sama sih aturan di perpustakaan itu, tidak boleh makan, tidak boleh membawa senjata tajam, atau misalnya juga tidak boleh pakai kaos, itu tadi tidak boleh pakai kaos atau pakai sendal gitu. Selanjutnya Ibu, kan seperti yang kita lihat perkembangan digital ini kan sangat pesat ya Bu. Nah, tanggapan Ibu, apa perubahan yang ada di perpustakaan ini di era digital Bu? Apakah ada pengunjung atau mahasiswa yang masih membaca buku cetak atau dia hanya memainkan komputer di atas untuk melihat e-book aja Bu? Jadi kalau untuk perkembangan teknologi di perpustakaan ini
sudah menyediakan e-book, kemudian menyediakan layanan internet, kemudian ada juga komputer-komputer di atas, dan juga jurnal-jurnal ya, karena memang kan sekarang sudah mengarah ke elektronik ya. Iya. Jadi kita semuanya, walaupun sebenarnya yang cetak tidak bisa kita hilangkan sih sebenarnya, tetap harus ada, dan di kampus kita ini memang rata-rata masih banyak menggunakan yang cetak gitu. Jadi untuk di kita belum bisa full elektronik, tapi kita sudah mulai dengan membangun digital library kita. Jadi bisa kalian akses nanti di websitenya Digital Library Starkey. Di situ ada katalog online, jadi kalian di situ bisa cari gimana caranya untuk mencari buku di rak. Misalnya kan ada nomornya tuh, jadi nomornya itu kalian akan temukan melalui katalog itu. Oke Bu, selanjutnya apakah ada strategi khusus dari staf perpustakaan di saat ini untuk mempromosikan minat baca terhadap buku cetak di pertengahan e-book ini Bu? Strateginya paling kita bikin buku-buku baru. Kita biasanya bikin kita pajang, itu biasanya itu buku-buku baru tuh. Nah di situ nanti biasanya kita buat buku-buku yang terbaru yang ada di perpustakaan. Kemudian kemarin juga kita untuk menarik minat baca biasanya kita bikin lomba tuh, lomba video tuh ya. Yang TikTok ya Bu? Iya tuh, ada lomba, kemudian nanti akan ada bedah buku, kemudian masih banyak lagi sih lomba. Jadi sebenarnya untuk membangun minat baca itu sebenarnya dari diri sendiri sih ya. Jadi sebenarnya harus dibangun dari diri sendiri, tapi perpustakaan akan membantu mahasiswa di sini untuk bisa lebih banyak lagi untuk membaca dengan menyediakan bahan-bahan bacaan yang menarik. Mungkin kalian tidak menarik di buku pelajaran mungkin ya, atau tapi kami bisa menyediakan juga buku kayak novel, misalnya Chicken Soup yang bisa jadi pengembangan diri. Oke, selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu tetap up to date di era tren digital ini di bidang perpustakaan sendiri Bu? Jadi harus banyak baca pastinya ya, baca jurnal, terus juga ikut organisasi-organisasi perpustakaan, karena di situ kan banyak juga nanti banyak sharing tentang perpustakaan perguruan tinggi khususnya yang ada di Jakarta, di Indonesia gitu. Kebetulan perpustakaan kita bergabung di organisasi namanya Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi. Jadi kita bisa tahu update apa terkini yang ada tentang perpustakaan. Kita misalnya aplikasi apa gitu, misalnya aplikasi buku untuk baca e-book gitu. Kemudian aplikasi Digilib itu websitenya kita juga, jadi Digital Library Starkey gitu. Di situ bisa kalian baca, bisa kalian pinjam sendiri gitu, bisa kalian pesan buku melalui website. Jadi tidak harus langsung datang dulu, tapi kalian bisa menanyakan ke staff atau melalui email, menanyakan buku ini ada nggak Bu gitu. Jadi kalau misalnya ada, nanti akan diproses, kalian tinggal ambil gitu. Lebih praktis ya Bu ya? Iya. Oke, Jadi tidak melulu harus ke perpustakaan dulu gitu, tapi kalian diajarin sih untuk bisa lebih mandiri ya. Iya. Gitu kalian cari perpustakaan. Emang itu misi harapan kita. Iya. Oke Bu, selanjutnya apa makna atau kelebihan perpustakaan ini bagi mahasiswa Bu? Yang pastinya kita bisa dibilang untuk bidang sekretaris ya, itu administrasi perkantoran itu cukup lengkap ya bukunya, karena bisa dibuktikan dari beberapa tahun sebelum pandemi ya, itu koleksi kita juga dipakai oleh mahasiswa lain, UHAMKA. Mereka datang ke sini karena memang katanya di sini koleksi yang administrasi perkantorannya cukup lengkap gitu. Jadi bisa dibilang, karena kan kita memang perpustakaannya memang kebanyakan tentang sekretaris, ilmu komunikasi gitu. Jadi
dua subjek ini yang koleksinya paling banyak gitu. Tapi tetap ada sih yang lain gitu, yang umum ya. Gitu tetap ada, tapi yang paling banyak itu sekretaris daerah. Oke Bu, mungkin sampai sini aja Ibu pertanyaannya. Terima kasih juga atas waktu yang telah Ibu luangkan untuk kami untuk melakukan wawancara. Terima kasih Bu. Sama-sama, sukses selalu.